Wow. Wow guys. Hai guys, welcome back to my channel. Gimana? Udah siap belum mengeksplorasi titik teratas di Eropa alias Top of Europe? Iya, sambil menggunakan kereta gigi Jungfraujoch yang merupakan ikon wisata di Swiss. Saya dan rombongan menggunakan jalur Jungfraubahn yang membawa penumpang ke ketinggian 3.454 meter di atas permukaan laut yang juga merupakan stasiun kereta tertinggi di Eropa. Pemandangan di sekitar kami sangat indah. Dengan menggunakan kereta gigi ini, kami memiliki akses ke panorama pegunungan Alets Glacier, Eiger, Mons, dan Jungfrau. Bagi kalian yang menggunakan Eiger Express, kalian akan berhenti sementara di Eiger Glacier Station dan akan mengganti kereta gigi Jungfraubahn menuju Jungfraujoch. Tapi sebelumnya kamu akan menikmati kombinasi pemandangan es abadi, gletser, dan tebing bebatuan yang khas pegunungan Alpen Swiss. Sesampainya di Eiger Glacier Station, saya sudah mulai merasakan nuansa salju es dan tebing Eiger yang menjulang. Stasiun ini terletak di ketinggian 2.320 meter di atas permukaan laut dan merupakan salah satu pemberhentian penting sebelum naik kereta gigi Jungfraubahn. Di sini kamu bisa menemukan Gunung Eiger dengan dinding utara atau Eiger North Face yang terkenal di dunia pendakian. Guys, untuk sementara kita lagi ada di Eiger Glacier ya. Sebelum dari Jungfraujoch kita ada di Eiger Glacier dulu. Untuk nanti transit di sini kita foto-foto bareng. Nanti baru kita ke Jungfraujoch. Di sini juga terdapat aktivitas dan jalur wisata ski dan snowboard di musim dingin. Atau bagi penyuka hiking, di musim panas akan terbuka jalur menuju Klein Scheidegg atau rute panorama menghadap Eiger. Dan Eiger Glacier Station ini merupakan titik awal beberapa rute pendakian untuk para pendaki profesional. Terdapat sejumlah fasilitas seperti restoran atau penginapan kecil bergaya Mountain Lodge untuk wisatawan dan pendaki, serta area istirahat dengan spot foto menghadap tebing Eiger. Setelah menunggu sesaat, rombongan kami pun melanjutkan perjalanan dengan menggunakan kereta gigi Jungfraubahn. Sambil mengantre, kami pun langsung memilih tempat duduk untuk menikmati suasana di dalam kereta dengan terowongan panjang yang menembus Gunung Eiger dan Mons. Waktu tempuh sekitar 26 hingga 35 menit untuk sampai ke Jungfraujoch. Sementara itu, sejarah pembuatan terowongan Jungfraubahn adalah salah satu kisah paling berani dalam dunia perkeretaapian Swiss. Di tahun 1893, Adolf Guyer-Zeller, seorang industrialis Swiss, mendapat inspirasi saat berjalan di daerah Klein Scheidegg.
Ia ingin membuat jalur kereta api yang bisa menembus gunung menuju puncak Jungfrau. Awalnya, ia berencana membuat kereta sampai puncak Jungfrau, yaitu di titik 4.158 meter di atas permukaan laut. Tapi karena kesulitan teknis dan biaya proyek, akhirnya dihentikan di Jungfraujoch, yaitu di ketinggian 3.454 meter di atas permukaan laut. Pembangunan terowongan dimulai pada 27 Juli 1896 dengan total panjang jalur kurang lebih 9 km dengan 7 kilometernya berupa terowongan. Metode pengerjaan menggunakan bor manual, dinamit, dan tenaga pekerja yang sebagian besar orang Italia. Meski saat pengerjaan kerap terjadi kondisi ekstrim berupa oksigen tipis serta rawan longsor, namun konstruksi tetap dilakukan secara maksimal. Pembangunan memakan waktu hingga 16 tahun guys. Hingga akhirnya pada tahun 1912, jalur ini pun resmi dibuka hingga Jungfraujoch, Top of Europe, stasiun kereta tertinggi di Eropa. Meski begitu, Adolf Guyer-Zeller, sang penggagas, wafat pada 1899 sehingga tidak sempat melihat proyeknya selesai. Terowongan Jungfraubahn dianggap capaian teknik luar biasa di awal abad ke-20 dan hingga kini telah membawa jutaan wisatawan setiap tahunnya. Guys, untuk menuju Jungfraujoch, kereta ini menempuh perjalanan waktu sekitar 26 menit saja. Selama itu pula lah, pikiran saya melayang ke cerita soal para pekerja terowongan yang gugur saat membuat akses ini. Iya, mereka harus menghadapi berbagai situasi berbahaya, sehingga tercatat ada 30 pekerja yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja, serta kelelahan akibat kondisi ekstrim. Untuk menghormati mereka, dibuat sebuah monumen peringatan di Kleinschedek dan para pengunjung bisa mempelajari kisah mereka di sebuah museum kecil dan dokumentasi sejarah di area stasiun. Jadi, di balik megahnya Top of Europe, ada jejak perjuangan manusia yang mempertaruhkan nyawa demi mewujudkan impian besar membangun jalur kereta pegunungan tertinggi di Eropa. Jungfraujoch bacanya ternyata. Saya pun bertekad untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan ini saat saya menginjakan kaki di Jungfraujoch. Saya akan fokus menikmati pemandangan alam dan merekamnya untuk kalian semua. Glacier Plateau. Ada atur nafasnya ya, pelan-pelan ya. Ini udaranya udah mulai semakin menipis, jadi harus mengatur nafas supaya nggak sesak ya guys. Aletsch Glacier merupakan gletser terpanjang di Eropa, yakni sekitar 23 km. Terlihat jelas dari sini lembah es yang berkilauan seperti lautan putih. Pegunungan Alpen Bernese yang dikelilingi trio ikonik yaitu Eiger, Monch, dan Jungfrau menjadi pemandangan dramatis tebing curam yang puncaknya bersalju. Selain itu, panorama 360 derajat di hari cerah, pengunjung bahkan bisa melihat hingga ke Vosges, Prancis, dan pegunungan Schwarzwald, Jerman. Jungfraujoch bacanya guys. Itu dia.
Wow, berkabut sayangnya. Badan Bu, itu tulisan Jumfro-nya itu. Sayang banget berkabut ya. Ini dia, kita ada di ketinggian 3.475 meter di atas permukaan laut. Jungfraujoch namanya, Jungfraujoch, top of Europe. Alhamdulillah menginjakan kaki di sini guys. Top of Europe, meskipun enggak yang tertinggi, tapi ini dijuluki sebagai top of Europe. By the way, di sini harus sangat-sangat berhati-hati ya guys, karena licin satu, terus bawa kacamata jangan lupa, karena semuanya serba putih, silau jadinya, terus sunscreen pastinya, sunscreen. Jalan yuk. Beberapa spot ikonik nih guys. Sphinx Observatory merupakan platform observasi terbuka dengan pemandangan tak tertandingi yang sering digunakan untuk riset astronomi dan cuaca. Ada pula Alpine Sensation, yaitu instalasi multimedia yang menggambarkan sejarah pembangunan Jungfraubahn. Dan saat musim panas terdapat Snow Fun Park, tempat para pengunjung bisa bermain ski, snowboard, atau sledging. Untuk operasional sendiri, Stasiun Jungfraujoch buka sepanjang tahun, namun atraksi tertentu memiliki jam sendiri. Sementara itu, Snow Fun Park hanya buka saat musim panas, yaitu Mei hingga Oktober. Untuk Sphinx Observatory buka sepanjang tahun dan biasanya sampai jam operasional kereta terakhir.不上去了吧？你们要上吗？不上去了，走，上去干嘛？也是拍照呀。对，我们自己。 TL kita bibirnya udah beku tuh, udah membiru. Aku manusia es. The best. Oh, dan Catatan penting guys, waktu terbaik berkunjung ke sini adalah di pagi hari lantaran cuaca lebih cerah dan tidak terlalu ramai. Tiket sebaiknya dipesan online terlebih dahulu karena sering penuh terutama musim liburan. Harga tiket memang relatif mahal, yakni ratusan Swiss franc, namun ada juga paket diskon Swiss Travel Pass. turun ke atas sedikit ya, biar ada sedikit yang seru. Karena ini licin, disediain tali di sebelah sana guys. Tuh, ini sumpah licin memang. Jadi hati-hati, harus hati-hati banget. By the way ya, yang uniknya di ketinggian 3000 itu ada loh burung warna hitam nih tuh. Gila kan? Lihat guys, ada burung di ketinggian 3475 meter. Tuh, dingin banget loh ini. Udara tipis dan dingin memberikan pengalaman unik seolah berdiri di atap Eropa. Perpaduan warna biru langit, putih salju, menciptakan pemandangan dramatis yang tak terlupakan. Saat matahari terbenam, cahaya keemasan memantul di salju, membuat panorama semakin magis. Jungfraujoch bukan hanya wisata, namun memberikan pengalaman emosional karena bisa merasakan keagungan Tuhan dan merasakan kecilnya manusia di hadapan alam. Dan ini guys, Ice Palace, salah satu atraksi paling ikonik di Jungfraujoch. Dibangun di dalam gletser, tempat ini memberi pengalaman seolah berjalan di dunia es.
Pertama kali dibangun tahun 1930-an oleh para tukang gunung yang memahat langsung ke dalam Gletser Aletsch dengan kapak dan gergaji es. Dinding, lantai, bahkan langit-langitnya terbuat seluruhnya dari es alami yang terus dipelihara agar tidak mencair. Ini di Ice Palace ada, ini beneran dindingnya itu terbuat dari es. Tuh, lihat nih, tuh. Ada urat-urat esnya tuh. Es. Wow. Wow guys, ini very cool. Iya Bu, siap. Yuk. Wow, ini keren banget sih. Semua. Lorong dan terowongan es ini panjangnya sekitar 1000 meter persegi dengan pencahayaan biru putih yang menciptakan suasana magis. Lantainya yang terbuat dari es murni membuat permukaan licin, sehingga pengunjung disarankan berjalan dengan hati-hati. Next guys, buat kalian yang ingin membeli souvenir sebagai kenang-kenangan, Jungfraujoch menyediakan toko utama di area stasiun. Menjual berbagai souvenir seperti kaos, topi, magnet, gantungan kunci, atau bahkan jam-jam premium. Dan uniknya terdapat pula mesin coin press yang jadi incaran wisatawan. Cara kerja mesin ini dengan memasukkan koin Swiss franc atau token khusus dengan biaya tambahan, lalu mesin akan mengecap gambar ikonik ke permukaan koin tipis. Berkeliling di sini membuat perut kami pun lapar. Beberapa restoran dan kafe dengan suasana unik di ketinggian 3.454 meter di atas permukaan laut membuat makan siang kami pun terasa berbeda. Restoran Crystal yang merupakan restoran utama dengan pemandangan ke arah Aletsch Glacier menyediakan menu internasional dan khas Swiss berupa fondue, raclette, sosis, dan sup alpen. Suasana lebih formal, cocok untuk makan siang dengan view. Berikutnya restoran Aletsch Self Service. Dengan konsep kantin atau prasmanan, menawarkan makanan cepat saji seperti pasta, sup, salad, sosis, hingga schnitzel. Lebih praktis bagi yang ingin makan cepat sebelum lanjut berwisata. Juga ada jaket. Hangat guys, hangat. Itu Agnes tadi kan kalau saya menu hari ini guys, kari. Ada. Ibu mau garpu? Gak ketinggalan Bollywood Restaurant, restoran India dan Asia Selatan tertinggi di dunia. Populer di kalangan wisatawan Asian dengan menu halal tersedia. Menyajikan kari, biryani, naan, dan makanan vegetarian. Makan sambil melihat Gletser Aletsch melalui jendela kaca besar dengan suasana sejuk, terkadang di bawah 0 derajat Celcius, menjadikan sup panas atau fondue terasa nikmat sekali.
Selamat makan semua, foto. 1, 2, meja ini dulu. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ini belum. Ini pedas juga dong, nggak pakai ini pedas. Oh iya, ini sambal. Orang vegan. Can you pass the empty soup, please? Thank you very much. Tadi ada sambal. Ya, kan udah sambal. Ini ada sambal. It's okay. Habis. Masih sisa nih, masih bisa tempat. Oh, boleh, makasih. Boleh, Bu. Ini udah pedes loh, Pak Idrus. Sudah pedes banget. Dia nggak suka rasanya. Harga relatif lebih mahal dibanding di kota, namun wajar karena lokasinya ekstrim di puncak gunung. Ada yang ada di Ketemu di depan lift. Jam 3, tidak lebih dari jam 3 ya Bapak Ibu ya. Plato tadi di mana? Atas lagi. Sitrusnya berasa citrus. Para wisatawan bisa memilih ingin makanan mewah, prasmanan cepat, atau kuliner India halal. Dan untuk sajian manis tersedia pula Lin Swiss Chocolate Heaven Cafe and Shop yang merupakan tempat ngopi dan menikmati makanan cemilan manis. Dengan suasana cozy untuk istirahat setelah menjelajahi Ice Palace atau Sphinx Observatory. Oke guys, sekian dulu video saya kali ini. Jangan lupa subscribe, komen, dan juga like video ini ya. See ya!